Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Adi Salam, NIM 1920-1028, kelas 19 8A 2000. Selamat datang dalam video saya yang berjudul Melawan Korupsi untuk Masa Depan yang Lebih Baik. Halo semuanya, hari ini kita akan membuat topik yang sangat penting dan relevan, yaitu melawan korupsi. Korupsi bukan hanya menguras keuangan negara, tapi juga menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Mari kita lihat bersama bagaimana korupsi mempengaruhi masyarakat kita dan apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah ini. Pertama-tama, mari kita bahas apa sebenarnya korupsi itu. Korupsi tidak hanya terbatas pada praktek suap di lingkungan birokrasi ataupun penyelewengan dana publik. Korupsi juga mencakup segala sesuatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi, yang pada akhirnya merugikan kepentingan bersama, semuanya. Dampak korupsi tidak hanya terasa di kantong negara, tetapi juga merusak infrastruktur sosial maupun ekonomi. Dan dana publik yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, jalanan, dan layanan publik lainnya seringkali tidak sampai pada tujuan akhir karena korupsi itu. Contoh nyata seperti dana bansos, dana bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, ataupun proyek infrastruktur yang terhambat akibat praktek korupsi adalah cerminan dari betapa merajalelanya korupsi di masyarakat kita ini. Yang kedua, mengapa korupsi bisa merajalela? Penyebabnya kompleks, tetapi salah satunya adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan lemahnya sistem pengawasan kita. Selain itu, rendahnya integritas moral dan kesadaran etika di kalangan pejabat publik juga menjadi faktor utama yang memfasilitasi terjadinya korupsi. Kita lanjut ke poin 3. Bagaimana kita bisa mengatasi korupsi ini? Pertama-tama, diperlukan penguatan lembaga penegak hukum untuk menjamin bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tegas bagi para pelaku korupsi. Sistem peradilan yang kuat, independen adalah kunci dalam menjamin bahwa tidak ada yang dikecualikan dari pertanggungjawaban hukum. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Informasi yang tersedia secara terbuka untuk publik dapat mengurangi kesempatan untuk melakukan korupsi, karena lebih banyak orang yang memantau dan mengawasi penggunaan dana publik ini. Poin keempat, pendidikan moral dan etika. Pendidikan moral dan etika sejak dini juga merupakan investasi jangka panjang dalam melawan korupsi. Dengan membangun karakter yang kuat, kesadaran moral sejak usia dini, kita dapat menciptakan generasi muda yang lebih baik, yang lebih peka terhadap bahaya korupsi, dan memiliki komitmen untuk menjaga integritas dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki peran penting dalam melawan korupsi, mulai dari partisipasi aktif pemilihan umum untuk memilih pemimpin yang bersih hingga mengawasi penggunaan dana publik. Di tingkat lokal, setiap tindakan kecil kita dapat memberikan dampak besar dalam mewujudkan masyarakat yang lebih bersih dan di korupsi. Kesimpulannya apa? Jadi, melawan korupsi itu bukan hanya tugas pemerintah atau lembaga penegakan hukum aja, bukan hanya KPK aja, bukan pemerintah aja, tapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat, sebagai warga negara Indonesia. Dengan memahami akar permasalahannya apa, mengambil langkah-langkah konkretnya, dan membangun kesadaran kolektif, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih adil, berintegritas, dan sejahtera untuk semuanya. Terima kasih telah menyimak video saya.
Jangan ragu untuk berbagi pendapat dan pengalaman kalian dalam kolom komentar di bawah ini. Mari kita bersama menjadi bagian dari perubahan positif untuk masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.